Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin. Sing tarik serempak maca sholawat ke junjunan sayyidina wa maulana Muhammadin. Sakali deui laina aa hayang dialokan ngan semangat maca sholawat ka junjunan sorana nu tarik sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dina malam ieu malam minggu, malam tanggal 15 Maret teh atau 16 geus maju 15 Maret anu ninggang bulan Rajabna nyaeta tanggal 20 bulan Rajab anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Urang masih kene dipaparinan taufik hidayah petunjuk pertulungan kekuatan tibantena bisa ngalengkahkeun dampal sampean ti bumi masing-masing ngahadiran kana ieu acara, ngahadiran kana ieu riungan anu riungan ieu teh dina katerangan mah disebutkeun ieu teh taman-taman sawarga anu mana junjunan urang ngadawuh idza marartum biriyadil jannah farta'u, di mana aranjeun kabeh ngaliwat kana taman-taman sawarga farta'u mangka aranjeun kudu nyimpang heula, kudu ngilu ngala heula. Ya para sahabat tumaros wa mariyadul jannah ya Rasulullah, gambaran kaula naon anu disebutkeun taman sawarga teh. Dawan junjunan taman sawarga teh hilakul zikri, nyaeta riungan-riungan zikir. Riungan anu seperti kieu riungan nyebut nama-nama Allah, riungan mengingat ka Gusti Allah, riungan ieu riungan tasbih tahlil, riungan ieu riungan zikir, riungan ieu riungan Quran, riungan seperti kieu riungan sholawat, riungan ieu riungan ilmu, riungan silaturahmi, riungan sodakoh, ringkesna riungan nu pinuh ku kahadean. Daya di alam dunia riungan kahadean anu seperti kieu ya. Anu mana dina keterangan didawuhkeun huduru majlisil ilmi, lamun urang rajin ngahadiran riungan ilmu, riungan zikir, riungan tasbih, riungan tahlil, riungan Quran ya, maka yukafiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi, bisa ngahapus kana 70 riungan-riungan nganjrun. Sakali riungan ilmu, sakali hadir kana riungan dikir, sakali hadir kana riungan pangajian, bisa ngahapus kana 70 riungan naon cenah nganjrun. Maka riungan ieu riungan dina bulan Rajab anu sok disebut ku urang geus biasa Rajaban teh. Anu mana Rajaban teh adalah
nyieun acara ngagungkeun jeung ngamuliakeun kana bulan Rajab. Sabab bulan Rajab teh salah satu bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Kitu kersana Gusti Allah Ta'ala nyelir di antara bulan anu 12 sajaba bulan Ramadan aya bulan anu ku Gusti Allah dipilih dimuliakeun anu lobana adalah 4 bulan anu tilu berurutan hiji bulan Hapit 2 bulan Rayagung 3 bulan Muharram anu hiji mencil nyaeta bulan Rajab seperti ayeuna ieu. Taya teh bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Sengaja Allah Ta'ala milih nyelir ya 4 bulan termasuk bulan Rajab anu dimuliakeun ku Gusti Allah Ta'ala. Nu urang sararea diperintahkeun wajib ngagungkeun jeung ngamuliakeunana kana sakur nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Salah satu nu dimuliakeun ku Gusti Allah Ta'ala bulan Rajab. Sok sanajan lahiriah nama bulan Rajab jeung bulan Jumadil Akhir teh bedana ya seperti poe Jumaah bae Gusti Allah nyelir kana poe Jumaah. Poe Jumaah adalah poe nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Sok sanajan lahiriah nama poe Jumaah jeung poe Ahad teh bedana pada 24 jam. Tapi poe Jumaah lain dibanding dengan poe-poe nu sejen. Anu disebutkeun dina keterangan poe Jumaah adalah sayyidul ayyam, rajana sakabeh poe ya. Poe nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Ya, urang diajar ngagungkeun ngamuliakeun kanu diagungkeun ku Gusti Allah. Kapeng-kapeng anu diagungkeun ku Gusti Allah teh aya anu berupa tempat seperti mana? Seperti masjid. Lamun ningali kana fisikna mah masjid teh ya kapeng-kapeng leuwih alus imah batan masjid. Imah mah kadang-kadang gedung sigro, kadang-kadang beberapa tingkat. Masjid kadang-kadang butrak batrek malah kapeng-kapeng masih kena aya nu tina palupuh ya. Tapi toh nama masjid kajeun ngan ukur tina awi tina palupuh kajeun ngan ukur sagede kurung manuk ya lain. Masjid adalah tempat anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Urang sararea diperintahkan diajar ngamuliakeun kanu dimuliakeun ku Gusti Allah Ta'ala. Rumah tangga asup ka masjid teu meunang kotor kudu bersih beda jeung asup ka imah. Di mana asup ka masjid teu meunang anu boga hadas gede ya, apalagi awewe anu eukeur kotoran. Karena masjid adalah tempat anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Urang wajib memuliakeun ayeuna urang ku barokahna bulan Rajab anu dimuliakeun ku Gusti Allah ku keagungan peristiwa agung Isra Mi'rajna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan ngajukeun permohonan doa ka Gusti Allah eukeur urang jeung eukeur dulur-dulur urang ya. Oke, urang ngajukeun permohonan doa keur ahli wargi baraya tetangga termasuk keur kepentingan negara umumna keur kepentingan umat Islam. Mangpang bengpeng di mana dina hiji riungan ngariung jelema anu iman, jelema anu Islam 40 jelema tuluy geus kitu ngajukeun permohonan doa ka Gusti Allah Ta'ala pasti saurang mah aya anu diijabah ku Gusti Allah Ta'ala. Amin ya. Komo ayeuna geus menjelang tengah malam leuwih. Urang ngadoakeun dulur-dulur urang anu dina saat ayeuna nu teu dararama ya, haraya di dieu dulur-dulur anu nuju teu dararama
termasuk ramana jang Ustad Abbas eta teh babaturan AA bareto di sekolah ya. Jadi teh loba babaturan sekolah teh di dieu di Lemur Cisaa ya. Ya seperti almarhum ya Mang Engkam, Mang Ajo, seperti Mang Akim ya. Itu adalah babaturan bareto tahun 50-an, tahun 60-an ya. Ayeuna aya nu aya keneh ya di dieu ya anu nuju teu dararamang doakeun kusararea termasuk Bapak mantan Kades Bapak Haji Cepi doakeun kusararea muga-muga Gusti Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal maparinan kesehatan karanjeunana amin. Urang ngadoakeun dulur-dulur anu dina saat ayeuna keur meunang kasusah di dieu di Cisaat Sukawangi aya anu ukur barokah kasusah ya Allah gitu anu ukur boga kanyeri kaperi keur boga kasulitan aya Allah yuk urang ngadoa ka Gusti Allah muga-muga Gusti Allah enggal-enggal ngahilangkeun kasusahna amin. Muga-muga Gusti Allah ngicalkeun kanyerina kaperihna amin. Kasulitanana digentosan ku kalancaran ku kabungahan amin ya robbal alamin. Oke, melalui barokahna ieu acara urang ulah poho selalu kudu ngadoakeun eukeur lemur urang, ngadoakeun eukeur negara urang, negara Indonesia tercinta, umum nama eukeur negara Islam di seluruh dunia ya. Urang ngadoakeun muga-muga Gusti Allah ngajantenkeun lemur urang lemur nu subur makmur gemah ripalo jinawi amin. Negara nu repeh rapih kertara harja amin. Sarta muga Gusti Allah ya enggal-enggal ngajait segala rupa krisis musibah wabah penyakit ya dina waktu ayeuna urang sararea pada apalnya pada ningali dina TV pada ngadenge dina berita ayeuna teh eukeur meujeuna tuh genyeleuh wabah virus naon cenah corona. Kira-kira urang ayeuna harayang kakenaan eta wabah teu tak kitu hek urang ngadoa sabab eta wabah virus corona itu adalah kersana Gusti Allah. Allah ngersakeun ya nibakeun eta penyakit sakersana lain ukur ka urang Cina unggul ya teu mustahil keuna ka urang Indonesia, teu mustahil keuna ka urang desa Jalegong di mana Allah ngersakeun nu matak urang ngadoa ka Gusti Allah muga Gusti Allah enggal-enggal ngajait ya tina eta krisis. Ya. Moga-moga Gusti Allah enggal ngajait eta krisis sarta urang ya ngadoakeun ka para pejabat negara nyampe ka sararea nya ari ka pejabat negara ulangan ukur mutruk wungkul puguh ge ari ngutruk mah da babari teh nupang babarina cara lalajo bisi teu apal mumengbalna di Eropa ya nu lalajona urang di Cisaat begitu aya bal tinggal koerkeuneun ya diasupkeun kana gawang ari pek meleset tah ari anu ngutrukna saha nu lalajo urang Cisaat majarkeun teh cenah oh kabecus mun urang mah tinggal naon tinggal ngoerkeun kitu pugukeun nu lalajo mah ieu tah mihape kanu jadi pejabat negara ka pamarentah ulangan ukur saperti nu lalajo unggul gawe teh ngutru ongkoh mah jadi lurah ongkoh mah jadi ongkoh mah jadi RW ongkoh wah jeung sagala rupa tah padahal engke teh ceuk palurah
padahal kita cek Pak RW cek Pak RT mohon kumaneh atuh kira-kira ieu na daek dikitukeun anu matak ulang ngotruk unggul ya mudah-mudahan harapan sakumaha tadi teh cegah diantara anu hadir dina saat ieu doana aya anu didangu ku Gusti Allah Ta'ala amin oge nganuhunkeun ka sadaya oge hampura sagala rupa kata melaran ka sadaya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad lir tandure wisumelir ta ijo royo tasenggo temanten anyar tasenggo temanten anyar bocah angon penek no bimbing kui lunyu yo penek no kanggo basu dodot iro kanggo basu dodot iro salatullah salamullah. Ayo angkat suaranya kepada panitia, silakan untuk menggelarkan sorbannya. Dodot iro kumitir bedah ing pinggir dodot pono Lumatono kanggo sebo mongko sore kanggo sebo mongko sore salatullah ajib silakan diisi sorbannya untuk kepentingan Masjid Al-Hikmah. Yasin Habibillah ala Yasin Gusti Allah Pangeran kita Al-Quran pedoman kita Nabi Muhammad Nabi kita umat Islam sedulur kita umat Islam sedulur kita salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ya habibana Abdurrahman Segar ya Shaykhuna khariqil adat semua ya habibana Abdurrahman Segar ya Shaykhuna
حسكنا خالق الأنام أنتم ولينا أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا يا خارق العادات يا حبيبنا يا حبيبنا الدور بالسقام يا حسكنا يا حسكنا خالق الأنام أنتم طبيبنا أنتم قلوبنا أنتم سنتنا يا خارق العادات يا حبيبنا يا حبيبنا الدور بالسقام يا حسكنا يا حسكنا خالق الأنام صبرك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك Selamat hari milad, tambah ilmu dan taat pada Allahu Ahad, bekal dunia akhirat. مبروك ألف مبروك وعليك مبروك مبروك ألف مبروك وعليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal irman, inhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal irman, inhadu Indonesia Indonesia biladi al-ta'awwal kullu mayyadika yawman qabihayyal qaymatan kullu mayyadika yawman qabihayyal qaymatan merah putih kakak berani, jangan sampai ternodai siapapun yang mengancammu. Kobarkan semangat juangmu, merah putih kakak berani, jangan sampai ternodai siapapun yang mengancammu. Kobarkan semangat juangmu demi bumi pertiwi, rela bertemu mati, jihad cita-cita suci Indonesia ku harga mati, jihad cita-cita suci Indonesia ku harga mati. Semuanya ya lal watan, ya lal watan, يا للوطن هم الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان إلا هو الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن هم الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان إلا هو الوطن Cikarik Indonesia biladi anta والله كل من يأتيك يوما فمن
كل من يأتيك يوم قاضيها يلقى إماما. Prajurit pembela Rasulullah, ayo bareng-bareng prajurit. Pulangkan Habib kembali ke Padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau Salam Muhammad. Angkat lagi tangannya terakhir. Kila hadir batak masahat lawanai sebelah samahat wikta yasnabahu law tadikir ardi masjid kan liqah kila hadir batak fi masahat lawanai sebelah samahat wikta yasnabahu law tadikir ardi naskin kan liqah abtahiyat wabsalam ansaru ahlal kalam zainuddin yahtiram Pak Haji, sekian badai Teraska Ciranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Salimul Afif, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Masih semangat, masih semangat. Teraskan. Ibu-ibu teraskan. Udah jam berapa nih? Jam 2. Masih semangat? Udah malam. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Panitia Majlis Ta'lim Al-Khidmah, insyaallah sesuai nama Al-Khidmah, semoga bisa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bisa berkhidmat kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan bisa berkhidmat kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Angkat tangannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad, tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan daripada kesalahan-kesalahan kita. Allah tutup daripada aib-aib kita, dan tidak kita dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk memperingati suatu peristiwa manusia yang paling mulia, yaitu Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan selain daripada merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj, tanpa kita sadari kita sedang menunaikan daripada kewajiban-kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu. Menuntut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bukan qiraatis shalawat faradatul ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu yang wajib bagi setiap kaum muslimin. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah akan menanggung penuntut ilmu dengan dilancarkan daripada bab rezeki. Tapi ada orang yang bertanya sama Habib, Bib, saya tiap malam hadir tablik akbar, dimanapun tablik akbar saya jabanin deh, pokoknya keliling Bandung tiap malam saya tablik akbar. Saya hadir daripada rutinan majelis taklim, saya menuntut ilmu tiap malam, tapi rezeki saya masih macet-macet aja. Jawabannya adalah, kelas Anda menuntut ilmu itu belum ada di kelas yang paling atas. Tolabul ilmi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi, Allah akan menanggung untuk para penuntut ilmu itu dengan dilancarkan rezeki, yaitu tolabul ilmi, yang benar-benar menuntut ilmu. Anda sekolah di SD, Anda sekolah di SMP, Anda sekolah di SMA, bahkan sampai kuliah, bawa buku nggak? Bawa buku, bawa pena nggak? Itu baru namanya menuntut ilmu. Walaupun lupa, catat, buka HP, ada di situ aplikasi catatan. Jadi catat setiap apa-apa yang disampaikan oleh para alim ulama, para mubalik, apapun yang bisa kita petik, catat. Itu baru namanya menuntut ilmu. Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah engkau itu orang alim. Au muta'alliman, ketika engkau tidak bisa menjadi orang alim, jadilah orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang alim dengan cara belajar. Au mustami'an, kalau kau tidak bisa menjadi tolabul ilmi, jadilah pendengar daripada tolabul ilmi, mendengar dengan khusyuk, mendengar dengan fokus. Au muhibban, kalau kau tidak bisa menjadi pendengar yang khusyuk atau pendengar yang fokus, jadilah engkau para pecinta ahli ilmu. Wala takun khomisan, jangan jadi engkau orang yang kelima. Jadi makom pertama, kedudukan yang paling tinggi itu adalah orang alim. Orang alim itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Habib ceramah di sini nggak nyampe setengah jam, misalkan pulang dapat amplop, isi amplopnya 1 juta. Anda kerja sebulan 1 juta, Habib setengah jam 1 juta. Nah, itu Allah menanggung para penuntut ilmu. Allah menanggung para penuntut yang benar-benar serius di dalam menuntut ilmu. Suatu hari diriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini terkenal dengan sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi Muhammad,
Padahal Abu Hurairah ini masuk Islamnya di tahun 7 Hijriah. Catat, buka HP catat, buka HP catat. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Padahal dia hidup bersama Nabi Muhammad hanya 3 tahun. Bukan kayak sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bukan kayak sahabat Ali bin Abi Thalib, bukan kayak sahabat Umar bin Khattab yang dari awal masa-masa Islam sudah masuk Islam. Ini sahabat Abu Hurairah 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal, beliau baru masuk Islam, tapi berhasil menjadi penghafal hadis Nabi yang paling banyak. Abu Hurairah pernah suatu kali lewat di pasar kota Madinah. Abu Hurairah pernah lewat di pasar kota Madinah. Ketika lewat, Abu Hurairah melihat kesibukan orang-orang yang ada di pasar. Beliau berkata, "Ya ahlas suq ma a'jazakum." Wahai penduduk pasar, orang-orang yang sedang bertransaksi di pasar, apa yang sedang menyibukkan kalian? Dunia apa yang sedang menyibukkan kalian? Kata sahabat Abu Hurairah. Kata para sahabat yang ada di pasar, "Apa maksudmu wahai Abu Hurairah? Kami sedang berdagang, kami sedang mencari nafkah." Kata sahabat Abu Hurairah, "Dzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yugsamu wa antum hahuna." Itu tuh di sana Nabi Muhammad sedang membagikan warisan. Nabi Muhammad sedang membagikan warisan, kalian masih bertransaksi di sini, kata Abu Hurairah. Lalu langsung ini sahabat-sahabat yang ada di pasar mendengar warisan langsung melek matanya. Langsung melek matanya mendengar kata-kata warisan. Akhirnya mereka nanya, "Di mana wahai sahabat Abu Hurairah Rasulullah membagikan warisannya?" Kata Abu Hurairah, "Fil masjid." Di masjid. Akhirnya Pak Bu, ini para sahabat yang sedang bertransaksi di pasar, mereka antusias mendengar Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Dikira warisan tersebut adalah emas, dikira warisan tersebut adalah dirham atau dinar. Akhirnya mereka dari pasar ditinggalin itu pasar jadi sepi. Pasar jadi sepi. Mereka semua ke masjid. Sahabat Abu Hurairah tidak ikut ke masjid, beliau menunggu di pasar. Sehingga mereka daripada sahabat-sahabat tadi pulang lagi ke pasar. Akhirnya ketika mereka sampai di masjid, kemudian pulang lagi, ini para sahabat berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tadi kau bilang Rasulullah sedang membagikan warisan. Tapi ketika kami datang ke masjid, tidak ada satupun warisan yang dibagikan oleh Nabi Muhammad." Akhirnya sahabat Abu Hurairah dengan cengengesannya tersenyum. "Wa ma ra'aitum fil masjid ahada?" Apakah kalian melihat ada orang yang ada di masjid? Para sahabat yang ada di pasar tadi berkata, "Na'am, ra'aitu qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halala wal haram." Benar, kami melihat di masjid ada orang, sebagian sahabat sedang sholat, sebagian sahabat lain sedang membaca daripada Al-Quran, dan sahabat yang lain sedang belajar ilmu fikih. Kata sahabat Abu Hurairah apa? "Waihakum, celakalah kalian. Dzalika mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan yang dibagikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan tersebut? Ilmu. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, harta, jabatan, wanita, tahta, semuanya harus dengan ilmu. Anda bodoh, Anda nggak akan kaya. Wassalam. Adapun Isra Mi'raj ini suatu peristiwa yang kalau diterima dengan akal tidak akan masuk, Pak Bu. Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lailan, sebagian daripada malam. Padahal jaraknya begitu jauh. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu perjalanan yang sangat jauh, bukan dari Bandung ke Pangandaran.
Bukan dari Bandung ke Pangandaran, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Cuma sebagian malam, kira-kira sepertiga malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan. Kira-kira akal mana yang bisa menerima peristiwa seperti itu? Tapi bisa nggak kira-kira Isra Mi'raj ini masuk di dalam logika kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Zaman sekarang, walaupun Anda naik pesawat yang paling cepat, terus untuk menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus tembus ke Sidratil Muntaha, langit ke-7. Bahkan diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang menemani beliau tidak sanggup untuk ikut lagi ke atas. Itu diriwayatkan Rasulullah sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi sampai ke Sidratul Muntaha, ke arsy, ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan mana yang bisa membawa seorang hamba begitu cepat melakukan perjalanan tersebut? Buruk, benar jawabannya. Tapi di sini adalah iman kita kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita imani. Isra dan Mi'raj produsernya adalah Allah. Produsernya adalah Allah. Yang membuat filmnya adalah Allah Subhanahu. Jikalau Allah mampu menciptakan langit beserta isinya, kenapa Allah tidak mampu memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu singkatnya? Jadi jikalau ada syariat yang bertentangan dengan logika, itu awalnya harus kita imani terlebih dahulu, kemudian tanya dengan logika, jawab dengan ilmu. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj masuk di akal nggak? Masuk, karena yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawatan siap? Kurang semangat, siap? Sholawatan siap? Allahumma wa asyghili. Angkat suaranya untuk Nabi Muhammad. Allahumma Muhammad wa asyghili min wa akhrijna min bainihim wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan. Allah Allah tamman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu wa tanfariju. Allah Allah wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi gharaibu wa husnul wa yustasqal. Allah Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alamin. Mungkin itu saja yang bisa Habib sampaikan. Lebih dan kurang Habib mohon maaf kepada Allah, kepada antum semua Habib mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Assalamualaikum ayyuhal muslimun wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat wal muhibbun wal muhibbat wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi ajlasana fi hadhihi al-lailatil mubarakah litaqarrub ma'alladzina qad a'adahumullahu ta'ala maqamal wilayah wa afadha 'alaihim al-inayah ar-rabbaniyah wan nabawiyah wassalatu wassalamu 'ala man qad usriya fi lailatil mubarakah lirru'yah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladzina qad zaru fi nahjihi والذين قد امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه ظاهرا وباطنا حتى نالوا بذلك رحمته ورضاه. أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Kita semuanya di malam hari yang sangat berkah ini berkumpul mendengar sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendengar kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari tadi sudah mendengar penjelasan-penjelasan tentang keagungan bulan Rajab, juga kita tadi sudah mendengar penjelasan tentang keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diisrakan dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa beliau kemana? Dimi'rajkan ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh lewat Sidratul Muntaha. Kemudian berjumpa dengan Allah, di mana tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan tiada lain linuriyahu min ayatina. Allah ingin perlihatkan kebesaran Allah, Allah ingin perlihatkan keagungan Allah, dan salah satu daripada keagungan tersebut yang paling besar adalah berjumpa dengan Allah, wa huwas sami'ul basir. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Dibahas oleh para ulama kenapa terjadi Isra dan terjadi Mi'raj. Dijawab lagi oleh para ulama dengan ujung daripada ayat yang sering dibaca oleh para alim ulama di dalam ayat gimana subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata-kata di sana innahu huwas sami'ul basir. As-Sami adalah zat yang maha mendengar, Al-Basir adalah zat yang maha melihat. Kenapa di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menutup ayatnya dengan kata-kata As-Sami'ul Basir? Bukankah kita sering, kalau yang sering baca Al-Quran tahu, Allah Ta'ala terkadang mengakhiri di dalam ayat itu, penghujung ayat dengan kata-kata Ghafurur Rahim, Rahmanur Rahim, Ghafurul Wadud. Kenapa di dalam menjelaskan ayat tentang Isra di sana Allah menutup dengan kata-kata innahu huwas sami'ul basir? Kenapa memakai kata-kata as-sami, zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat? Dijawab oleh para ulama, tahukah kamu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kerahkan para rasul, para anbiya, kerahkan malaikat semuanya untuk menyambut sebagai panitia, menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai di buminya ke langitnya disambut oleh para aulia, para anbiya, para rasul, para malaikat Allah. Tahukah kamu kenapa itu terjadi? Kenapa Nabi dipanggil oleh Allah innahu huwas sami'ul basir? Allah telah mendengar cacian orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Basir, Allah telah melihat kepada gangguannya orang-orang kafir terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menanggung beban dakwah
menyebarluaskan keselamatan kepada semua makhluk Allah. Di sana ada orang yang mencaci, di sana ada orang yang membenci, di sana ada orang yang mencintai. Di sana ada orang yang membantu Nabi, berkhidmah kepada Nabi, di sana ada orang yang melempari batu kepada Nabi. Dan yang terjadi tatkala Nabi masih di Mekah, ini Isra Mi'raj terjadinya tatkala Nabi masih di Mekah 1 tahun sebelum terjadi hijrah ke Madinah. Gangguan daripada kaum Mekah begitu banyak. Nabi dakwah kepada kaum Mekah, kebanyakan yang diterima oleh Nabi adalah cacian, tidak diterima dakwahnya. Kemudian dilempari batu, didolimi, dilempari kotoran. Tatkala Allah melihat kekasihnya, tatkala Allah melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling Allah cintai, diperlakukan oleh makhluk yang lainnya seperti itu, tatkala itu Allah berikan hiburan. Tatkala itu Allah ingin menghibur Nabi. Dengan cara apa? Allah berikan kepada Nabi pertemuan yang tidak Allah berikan kepada selain Nabi. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, Nabi Musa ingin melihat Allah. Jawaban Allah, innaka lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat kepada aku. Di alam dunia tidak ada yang bisa melihat kepada Allah secara langsung. Orang yang melihat kepada Allah kelak di akhirat sana. Nabi Musa meminta kepada Allah, ingin melihat Allah, tidak dikasihkan. Tapi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi belum meminta pun Allah sudah mengundang Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Al-makhsusi birru'yah, untuk berjumpa dengan Allah. Ini perjumpaan dengan Allah. Ini bukan perjumpaan yang biasa. Ini perjumpaan yang luar biasa. Siapa yang dikerahkan oleh Allah sudah jelas, gak ada keraguan, secara hukum akal gak bisa ditolak, gak bisa dibantah. Kenapa Allah mengerahkan para malaikat Allah? Kenapa Allah menghiasi surga? Kenapa Allah mendadani bidadari? Kenapa Allah mendatangkan para rasul, para anbiya untuk menyambut Nabi? Kenapa? Ini pertemuan bukan pertemuan biasa, pertemuan luar biasa. Secara hukum akal saja, apabila presiden ingin datang ke tempat kita, berapa lama persiapannya? Presiden ingin datang ke desa kita, berapa lama persiapannya? Kalau yang datangnya RT 1 hari cukup. Kalau yang datangnya bupati, ya 3 harian lah persiapannya. Tapi kalau yang datangnya presiden, gak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Harus 1 bulan, dilihat dulu jalannya, dibenerin dulu jalannya, gitu kan. Rumah-rumahnya, kemudian disterilkan sekelilingnya, jangan sampai ada sampah tuh. Ini pertemuan, perjumpaan siapa? Perjumpaan presiden. Sudah seperti itu. Kemudian yang kita bahas adalah perjumpaan makhluk yang paling mulia dengan zat yang telah menciptakannya. Siapa makhluk yang paling mulia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjumpakan dengan Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk yang berada di alam muka bumi ini, yang berada di langit, yang berada di alam nyata, yang ada di alam barzakh, yang ada di alam ruh. Makanya Allah kerahkan semuanya, para rasul, para anbiya, para malaikat Allah. Al-Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai memberikan isyarat di dalam burdahnya, yang ini sangkut paut dengan majlis ini yang Masya Allah, dengan majlis kita, masjid kita. Majlis kita namanya majlis apa di sini? Al-Khidmah. Masjid kita masjid apa? Al-Khidmah. Dengar kata-kata ini. Imam Busiri menjelaskan di dalam burdahnya tentang bagaimana peran para rasul, para anbiya di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Imam Busiri, wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha, ketahuilah, wa qaddamatka telah menyuguhkan kepada paduka siapa? Seluruh para rasul, para anbiya,
tatkala paduka mendapatkan nikmat yang besar, yaitu berjumpa dengan Allah, apa yang disuguhkan oleh para rasul, para anbiya, takdima makhdumin ala khadami, mereka menyuguhkan khidmah kepada Nabi. Mereka menyuguhkan khidmah kepada Nabi. Mereka menyuguhkan khidmah kepada Nabi. Peristiwa Isra dan Mi'raj, siapa yang khidmahnya? Para rasul, para anbiya. Siapa yang khidmahnya? Para rasul, para anbiya berkhidmah kepada Nabi. Mendengar Nabi ingin berjumpa dengan Allah, diundang oleh Allah, para rasul, para anbiya langsung datang menawarkan khidmah kepada Nabi. Ada yang bisa kami bantu menghiasi perjalanan Nabi. Para rasul menghiasi perjalanan Nabi. Kita kalau lihat, dengar di dalam hadis-hadis, lihat bagaimana tatkala Nabi berjumpa dengan para rasul yang lain. Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa, bagaimana ucapannya, marhaban bil akhi saleh, selamat datang dengan saudaraku yang saleh. Tatkala berjumpa dengan Nabi Ibrahim, marhaban bibni saleh, selamat datang dengan anakku, keturunanku yang saleh. Semuanya menyambut Nabi dengan sambutan yang luar biasa, sambutan yang indah. Kenapa? Ini Nabi akan berjumpa dengan Allah. Para rasul, para anbiya menyuguhkan khidmah. Apabila para rasul, para anbiya menyuguhkan khidmah untuk Nabi, bagaimana kita orang biasa? Alangkah bodohnya kita tatkala ada peristiwa, ada peringatan Isra dan Mi'raj, kemudian kita tidak ikut serta berkhidmah kepada Nabi. Kemudian tatkala Nabi pulang daripada Isra dan Mi'raj setelah berjumpa dengan Allah, bawa oleh-oleh, tak supaya dapat oleh. Ini fungsinya para rasul, para anbiya. Begitu pula kita. Apa yang akan saya dapatkan tatkala saya khidmah kepada Nabi? Ingat yang akan kita dapatkan. Ingat, ini peristiwa Isra Mi'raj, mengenang kembali perjumpaan Nabi dengan Allah. Insya Allah Nabi akan mengingat nama kita dan Nabi akan mengingat wajah kita. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan akan bercerita di hadapan Allah, ya Rab, si Fulan bin Fulan orang anu, ya Allah, si Fulan bin Fulan wajahnya yang ini, yang punya kebingungan, yang punya gitu kan rasa takut. Ya Allah, si Fulan yang akhlaknya jelek, ya Allah, si Fulan yang sifatnya jelek, ya Allah semoga dirubah sifatnya menjadi baik. Ya Allah, si Fulan yang ucapannya jelek, semoga ucapannya dirubah menjadi baik. Ya Allah, si Fulan yang mulutnya gak pernah dijaga, semoga dijaga mulutnya. Ya Allah, si Fulan telinganya yang gak dijaga, semoga dijaga telinganya. Ya Allah, ya Allah, si Fulan gitu kan makanannya yang tidak baik, semoga dirubah sekarang mah makanannya jadi baik. Ya Allah, si Fulan yang punya pekerjaan yang tidak berkah, semoga sekarang diberkahkan. Ya Allah, ya Allah, si Fulan yang belum punya pekerjaan, semoga secepatnya punya pekerjaan. Ini yang kita harapkan. Dengan adanya hikmah seperti ini yang kita harapkan. Ayah santri mas santen ke Imam Ibn Hajar. Are pas ke mas santren teh ku Imam Ibn Hajar teh teu dipiwarang ngaji tah. Dipiwarang mersihan batu tilas istinja. Batu tilas istinja, tilas cebok. Kan sunah teh ngangge batu heula, lajeng ngangge cai. Damalna teh kawas kitu tah. Teu dipiwarang ngaji henteu. Dugi ka santrina saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan, 3 bulan timbul tanda tanya, ari urang teh kan ka pasantren teh deuk ngaji euy. Nah, orang teh kikian hungkul gitu kan teu ngaji-ngaji, dongkap ka guruna, ka Ibn Hajar. Nyarios pun guru abdi teh kan ka dieu teh bade masantren, bade ngaos gitu. Ari abdi teh damelna teh ngan mersihan batu. Tilas istinja, kumaha walaran Imam Ibn Hajar euy. Anjeun mah ku guru karek dititah sakitu ge geus teu bisa. Deuk kumaha ilmu bisa abus ka diri anjeun. Dititah sakitu ku guru ge geus teu bisa. Deuk kumaha ilmu bisa abus. Tidinya izin ka cida ieu santrina nyuhungkeun hapunten ka Imam Ibn Hajar, sabada nyuhungkeun hapunten ngalajengkeun deui tugasna mersihan batu. Tos mersihan batu dugi ka ikhlasna, Masya Allah 1 tahun dipanggil ke Ibn Hajar, diajarkan ngan sadinten diuihkeun langsung jadi ulama. Ngajina sapoe, ngajina sapoe ku sabab geus bersih hikmah tah. Ngajina sapoe langsung jadi ulama.
Subhanallah. Tak iya teh salah satu ladang tina hidmah. Moga-moganya ayeuna kusababiah urang hidmah dina wengi ayeuna hidmah ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang sadana go Allah sing dipangparinan hidayah, sing dipangparinan iman Islam anu kuat oge sadayana. Moga-moga go Allah Subhanahu wa taala sing digolongkeun tina golongan jalmi anu dibersihkeun diri urang sadayana tina kotoran dosa, tina kotoran hawa nafsu, tina sifat-sifat anu hina. Sareng moga-moga urang sadana go Allah Subhanahu wa taala digolongkeun tina golongan jalmi anu disukseskeun di duniana, disukseskeun di akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisi asril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu teh beribadah. Assalamu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, untuk berjumpa. Tidak lain, tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, sayang kepada kita, husnudzannya kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta kepada kita, benar-benar sayang kepada kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintai kita. Amin ya rabbal. Tentu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada kita, maka Allah tidak akan mempermudah kita untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Kalau ada yang bertanya kepada saya, apa sih tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba? Maka jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mampu mendekat ke satu tempat, di mana tempat tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah, artinya orang tersebut memang memiliki perhatian khusus dari Allah. Kita punya teman banyak, kita punya saudara banyak, kita punya sahabat banyak, tapi nggak semuanya mau melangkahkan kaki mereka ke tempat-tempat yang seperti ini. Kita punya sahabat banyak, orang yang dekat dengan kita banyak, tapi nggak semua orang di antara mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk bersama orang-orang yang berilmu, bersama orang-orang yang soleh. Mata mereka memandang kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang wali Allah. Kita dipermudah oleh Allah, itu tanda bahwa Allah seakan-akan memberikan kode kepada kita kalau Allah masih perhatian sama kita. Maka jangan pernah kecewakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa Allah cinta. Dengan apa? Dengan mempermudah langkah kita ke tempat-tempat yang baik. Maka jangan dikecewakan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah inginkan kebaikan kepada kita, maka jaga istiqamah. Ya Allah, istiqamah ini paling susah. Istiqamah itu paling
Susah. Bisa beramal sehari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat pasti setannya besar. Bisa datang ke majelis ta'lim, jam pertama, jam kedua, jam 3, jam terakhir pasti setannya lebih besar. Itu namanya istiqamah. Istiqamah adalah ketika engkau continue melakukan kebaikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan bahwa 2 rakaat dengan istiqamah jauh lebih baik daripada ibadah yang lainnya. Rakaat, 2 rakaat, namun kamu istiqamah di dalam menjalankannya, maka itu jauh lebih baik dibanding kamu melakukan ibadah salat yang banyak tapi hanya 1 kali. Itu namanya hawa nafsu, datangnya dari syaitan. Terkadang seorang banyak sekali ibadahnya tapi masuk neraka. Ada nggak yang begitu? Ada. Iblis. Bahkan dalam riwayat tidak ada 1 jengkal pun tempat di muka bumi kecuali iblis pernah sujud di situ. Ini bukan saya yang bilang, tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis. Tidak ada 1 tapak, satu jengkal pun, 1 tempat dimanapun kita berada kecuali iblis pernah sujud di tempat tersebut. Berarti rajin ibadah atau tidak? Rajin ibadah. Kira-kira kita bisa nggak 1 makom dengan makomnya iblis? Susah. Ibadah kita mau bisa kehitung jari berapa jam seharinya. Sholat subuhnya 5 menit, sholat duhurnya 5 menit, sholat asarnya 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. Berapa menit? Cuma 25 menit. Tidak sampai 1 jam, bayangkan. Sementara Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Artinya kita ini sangat jauh dari kategori orang yang rajin ibadah. Tapi berapa banyak orang yang malah dia banyak ibadah seperti iblis sekalipun, kalau Allah berkehendak dia masuk neraka, maka dia masuk neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Berapa banyak antara seseorang jaraknya antara dia dan surga kecuali 1 jengkal, tapi Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dia masuk neraka, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua yang hadir di tempat ini mendapatkan istiqamah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan daripada wabah-wabah yang tidak baik. Malam ini saya kira sedikit sekali orang yang berdoa, sedikit sekali orang yang beringat kepada Allah, khususnya di jam-jam seperti ini, dan kita menadahkan tangan kita ke haribaan Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya Allah sayang kepada saya, Allah cinta kepada saya, dan ketika kita berdoa bersama-sama Allah akan kabulkan doa kita. Amin ya Rabbal. Allah jaga saya, Allah jaga kalian, Allah jaga keluarga kita dari malapetaka, dari musibah, dari penyakit. Ya Allah, khususnya penyakit hati, penyakit yang bisa dilihat secara zahir itu bisa diobati. Tapi kalau hati yang sudah sakit, kata Ibn Ruslan di dalam Zubat, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya paling jauh seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memiliki hati yang sudah keras, susah mau taubatnya. Dulu saya pernah mengatakan kepada diri saya, tidak ada orang yang lebih jahat daripada umi sama abi saya. Kenapa? Saya dipondokin sampai 17 tahun, Bang. Ditinggal sama keluarga. Tapi setelah saya keluar, baru saya sadar, mereka itu nangis. Jauh dari anaknya itu nangis. Bukan tidak nangis, tapi mereka berjuang. Mereka berjuang. Dan insya Allah Allah berikan hasil kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Jadi poinnya apa? Tolong jadi orang yang berilmu, supaya kita mengamalkan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Dan kita juga nggak dikucilkan orang begitu. Sudah capek begitu orang-orang kayak kita ini, cinta Nabi segala macam, seakan-akan dikatakan ahli bid'ah, orang yang nggak faham Al-Quran, orang yang nggak faham hadis. Seakan-akan sebagian orang saja yang faham Quran. Ayo dong kita buktikan kalau kita ini faham Al-Quran, faham tafsir, faham hadis dirayah, faham hadis riwayah, faham ilmu lugha al-arabiyah, faham semuanya.
Ulama kita ini banyak. Jangan sampai ciut di hadapan sebagian orang yang seakan-akan mereka mengatakan bahwa mereka saja yang memegang Al-Quran dan Sunnah. Siap? Siap insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Abu Ya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab yang tentunya sudah berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat tentunya dalam meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya doa yang dipanjatkan mudah-mudahan Allah mengijabah kepada kita, tentunya memberikan kebahagiaan dan juga keberkahan kepada kita yang hadir, dan juga Allah menghujani rahmat dan juga keberkahan pada acara kita kali ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan usainya tausiah dan juga doa yang dipimpin oleh Abu Ya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab, berakhir pula rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh Majelis Ta'lim wa Dakwah Al-Khidmah dan juga didukung oleh warga masyarakat Cisaat dan sekitarnya. Mudah-mudahan sekali lagi perjuangan panitia menjadikan sebuah saksi dan juga isyarat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kumpulnya kita pada kali ini bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan kepada pendukung acara pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi yang berkorban harta, tenaga dan juga semuanya yang dikorbankan untuk terlaksana acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah membalasnya dengan keberkahan dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kehilapan, kesalahan, itu semata-mata datangnya dari kami selaku panitia, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.